Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita mulai lagi perkuliahan ilmu kalam. Nah, setelah minggu lalu kita mempelajari tentang sejarah munculnya ilmu kalam. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang ragam ilmu kalam. Jadi ada beberapa aliran yang pertama kali lahir dalam diskusi ilmu kalam. Oke, nah yang pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian dari aliran paham Jabariyah. Nah, Jabariyah ini eh, pertama kali yang muncul dalam pemikiran kalam dalam Islam setelah kemarin kita mempelajari muncul setelah peristiwa perang-perang di masa Khalifah Ali, kemudian ada perang Jamal, kalau masih ingat ada perang Siffin antara Ali dan Muawiyah yang kemudian akhirnya memberikan insiden atau perpecahan terhadap umat Islam. Munculnya golongan apa? Khawarij kemarin. Nah, di samping itu juga muncul aliran kalam pertama. Nah, yang pertama ini adalah Jabariyah. Nah, Jabariyah ini kita bahas secara bahasa dulu. Jabariyah ini berasal dari kata jabaro, bahasa Arab yang berarti memaksa atau mengharuskan melakukan sesuatu. Ini dalam kamus Al-Munjid bahasa Arab. Kemudian juga dalam bahasa Inggris Jabariyah ini juga disebut dalam istilahnya disebut sebagai predestination. Kemudian juga fatalism, yaitu paham yang menyatakan bahwa perbuatan manusia itu sudah ditentukan sejak awal oleh Tuhan. Kalau Jabaro juga menjadi Jabariyah ini ditambahkan dari Jabaro menjadi Jabariyah, ditambahkan ya nisbah, iyah yang di belakang itu kan, yang berarti suatu paham atau isme. Nah, paham Jabariyah ini adalah secara umum dapat diartikan sebagai suatu paham atau aliran yang menghilangkan perbuatan atau usaha manusia dan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi manusia mengerjakan suatu perbuatan dalam keadaan terpaksa. Maksudnya semua sudah ditentukan dan manusia dalam Jabariyah ini ibarat kapas yang tertiup angin. Jadi ya kemana angin akan berhembus dia yang ikut saja. Kemana takdir Tuhan akan mengarah atau berjalan, manusia hanya tinggal ngikut saja kan. Artinya manusia tidak ada usaha tadi kan, menghilangkan usaha manusia. Itulah pengertian secara umum dari paham Jabariyah ini. Oke. Kayak ini akan menimbulkan banyak pertanyaan, jadi bisa kalau ada yang kurang jelas langsung ditulis kemudian nanti ditanyakan, oke? Oke, baik. Sejarah Jabariyah. Nah, Jabariyah ini pertama kali dimunculkan oleh Jahat Jahat atau Jahat bin Dirham yang kemudian disebarkan oleh Jaham bin Safwan dari Khurasan, Persia. Nah, meskipun Jaham ini juga ternyata sebagai tokoh yang mendirikan aliran Jahmiyah dalam kalangan Murji'ah. Nanti kita juga akan membahas tentang Murji'ah, Jahmiyah. Nah, Jaham juga merupakan sekretaris Suraih bin Al-Haris di Khurasan sana. Dalam perkembangannya, Jabariyah juga dikembangkan oleh beberapa tokoh lainnya seperti Al-Husain bin Muhammad An-Najjar dan dua Ja'ad bin Diror. Nah, salah satu penyebabnya adalah nanti juga kita akan bahas juga. Pertama, secara geografis, masyarakat Arab pada saat itu memang sangat tergantung pada alam. Maksudnya apa yang dilakukan manusia itu sering terbentur oleh alam. Karena kondisi alam di masyarakat Arab waktu itu kan dikelilingi oleh gurun dan belum ada kendaraan atau akses apapun. Jadi sangat terbatas dan ini membuat manusia menjadi lemah dan akhirnya cenderung fatalis atau berserah diri gitu kan.
Dan kondisi politik saat itu juga membuat masyarakat Arab tidak mampu melihat jalan lain dalam mengubah nasib karena rezim yang berkuasa juga sangat kuat, yaitu rezimnya Muawiyah. Dan keadaan sekeliling mereka. Nah, hal ini membuat paham Jabariyah atau fatalisme ini semakin tumbuh subur. Oke. Selanjutnya Jahm bin Safwan sebagai pelopor dari mula-mula paham Jabariyah ini, dia mengatakan bahwa manusia sebenarnya terpasung, tidak mempunyai kebebasan apapun. Semua perbuatan manusia sudah ditentukan oleh Allah semata. Tidak ada lagi campur tangan dari usaha manusia. Artinya semua sudah dipilihkan, mulai dari kita hari ini ngapain, ketemu siapa, itu semua sudah ditakdirkan oleh manusia. Dan kita tidak punya usaha apa-apa. Itulah yang dimaksud sebagai aliran Jabariyah ini dalam taraf tertentu. Jangan kita kuliah, misalnya kan kita jadi miskin, menjadi kaya, menjadi apapun itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi menurut paham Jabariyah ini kita tidak memiliki usaha apapun sebagai manusia untuk mengubah nasib kita, misalnya. Nah, itu paham-paham yang diyakini oleh aliran Jabariyah ini. Kaum Jabariyah dinisbahkan kepada Jahm bin Safwan, oleh karena itu disebut juga sebagai paham Jahmiyah atau Murji'ah. Meskipun Jahad bin Dirham juga adalah orang yang pertama kali mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk Allah, dan Al-Quran itu makhluk, maksudnya kan ada perdebatan di beberapa kalangan teologi itu antara Al-Quran itu makhluk atau kalam qadim atau kalam jadid kan. Nah, menurut paham Jabariyah ini Al-Quran itu makhluk, artinya dia bukan bagian dari kalam Allah, kalam Tuhan. Dan Allah tidak memiliki sifat-sifat dalam kurung kemakhlukan ini. Dan maksudnya paham Jabariyah itu meyakini bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk, tidak memiliki sifat-sifat sebagaimana sifat-sifat yang ada di dalam manusia itu. Oke, itu sebagian dari sejarah Jabariyah. Kemudian kita bahas tentang tokoh-tokoh Jabariyah. Tadi kita bahas tentang tokohnya. Pertama adalah Ja'ad bin Dirham, berasal dari Bani Hakam, yang tinggal di Damaskus. Dia dihukum pancung oleh gubernur Kufah saat itu, yaitu Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Dan pemikirannya adalah, pertama, Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Quran surat An-Nisa ayat 164, dan juga dengan Nabi Ibrahim tidak pernah dijadikan Allah kesayangannya sebagaimana ayat An-Nisa 25. Nah, ini beberapa paham yang memang saat itu dianggap sesat, maksudnya dalam pandangan mainstream waktu itu. Meskipun juga paham ini pertama kali muncul juga karena faktor politik. Nanti kita bahas tentang bagaimana faktor politik mempengaruhi munculnya paham Jabariyah ini. Nah, tokoh yang kedua adalah Jahm bin Safwan. Tadi sudah kita bahas sebelumnya bahwa dia berasal dari Persia, kemudian meninggal di tahun 128 Hijriah atau 128 setelah Nabi berhijrah, dalam peperangan di Marwan melawan Bani Umayyah. Dan pemikirannya adalah tentang sifat-sifat Tuhan, yaitu masalah nafi at-tanzih atau peniadaan tasbih atau penyerupaan dengan Tuhan. Makanya mereka berpendapat bahwa tidak ada yang menyerupai Tuhan. Itu salah satu doktrin dari Jabariyah. Artinya itu juga disebut sebagai doktrin tanzih. Tanzih itu artinya menafikan Tuhan. Tidak ada yang menyerupai Tuhan. Yang ayat yang dipakai adalah laisa kamislihi syai'un. Dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa tidak ada yang bisa menyerupai, tidak ada yang seperti
Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Tuhan. Nah, itu jadi sebagai tanzih dalam paham Jabariyah. Artinya Tuhan itu tidak bisa sifat-sifatnya disamakan dengan sifat-sifat manusia. Meskipun dalam tertentu misalnya sifat tentang lanjut tentang benih-benih paham Jabariyah. Nah, sebenarnya pemahaman Jabariyah ini juga sebelum munculnya aliran Jabariyah juga ada benih-benihnya. Dan diskusi tentang paham Jabariyah ini, misalnya di zaman Nabi kan, para sahabat yang berdebat dalam masalah takdir Tuhan, dan Nabi menjumainya kemudian melarang mereka untuk berdebat agar terhindar dari kekeliruan penafsiran terhadap ayat-ayat Tuhan mengenai takdir. Kemudian kedua, ketika masa Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab pernah menangkap seorang yang ketahuan mencuri. Nah, ketika diintegrasi, pencuri itu menjawab, loh kan Tuhan telah menakdirkan aku untuk mencuri. Kemudian Umar hendak memotong tangan pencuri itu dan mengatakan, oh berarti aku akan memotong tanganmu ini. Mungkin memotong tanganmu ini juga bagian dari takdir Tuhan. Nah, ini artinya sudah ada perdebatan tentang takdir Tuhan sebenarnya. Kemudian yang ketiga, ketika masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah perang Siffin sudah dimulai muncul beberapa perdebatan tentang qadha dan qadar, kaitannya dengan pahala dan nista. Ini juga sudah mulai muncul benih-benih dari paham Jabariyah. Kemudian pada masa Umayyah, paham Jabariyah ini semakin nampak berkembang. Misalnya Ibnu Abbas juga tercatat dalam sejarah pernah melalui suratnya memberikan reaksi keras terhadap paham Jabariyah ini yang berkembang di penduduk Syria atau Suriah sekarang. Oke, inilah benih-benih awal paham Jabariyah ini. Meskipun sampai sekarang juga sebenarnya tidak bisa lepas dari Jabariyah ini. Karena dalam Al-Quran sendiri juga banyak ayat-ayat yang jika tidak memiliki pemahaman yang lengkap, orang bisa cenderung terjebak dalam paham Jabariyah misalnya kan. Ini surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Ya kan? Misalnya walakin Allah haroma, dalam ayat lain misalnya, bukan engkau yang melempar tapi aku yang melempar. Nah, itu juga ayat-ayat tentang yang bisa memunculkan paham Jabariyah. Nah, nanti kita akan diskusikan apakah jangan-jangan kita mungkin dalam satu momen tertentu kita cenderung menjadi fatalistik atau menjadi seorang Jabariyah misalnya. Artinya kita sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi, kemudian kita hanya menggantungkan nasib kita itu terhadap takdir Tuhan. Ini juga menarik nanti untuk didiskusikan bagaimana sih sebenarnya paham Jabariyah ini. Oke. Faktor yang mempengaruhi lahirnya Jabariyah ini, yang pertama adalah politik. Politik menurut saya adalah faktor yang paling mempengaruhi lah, faktor utama munculnya lahirnya Jabariyah ini. Pertama adalah pendapat Jabariyah ditetapkan di masa awal dinasti Umayyah untuk memperkuat kedudukannya. Muawiyah, kalau kita kaitkan dengan materi sebelumnya, ketika Muawiyah menjadi khalifah itu dengan cara peristiwa tahkim. Apa itu peristiwa tahkim? Yaitu penentuan arbitrase itu jalan perdamaian atau pertemuan itu untuk menentukan jalan yang terbaik, win-win solution itu. Nah, Muawiyah menjadi khalifah dengan jalan tahkim. Artinya juga Muawiyah yang awalnya adalah seorang gubernur
kemudian Ali yang awalnya adalah seorang khalifah, dalam peristiwa tahkim itu bisa terbalik gitu kan. Muawiyah menjadi khalifah dan Ali mundur dan tidak menjadi apa-apa. Artinya ini ada peristiwa politik yang sangat luar biasa. Nah, Muawiyah kemudian memperkuat kedudukannya karena awalnya ia adalah hanya seorang gubernur biasa, kemudian menjadi presiden atau menjadi khalifah, menjadi kepala negara. Kemudian Muawiyah ingin memperkuat posisinya sebagai khalifah itu. Nah, salah satu caranya adalah ia memasukkan dalam pikiran masyarakat bahwa pengangkatan dirinya adalah sebagai khalifah merupakan takdir Tuhan. Nah, ia mengatakan bahwa, wahai masyarakat, lihatlah nih, kalau memang Ali menjadi khalifah, berarti aku tidak bisa mengalahkan dong Ali ini. Nah, faktanya adalah ketika kalau memang menjadi khalifah itu sudah kehendak Tuhan, maka kenapa aku sekarang menjadi khalifah? Nah, karena aku sekarang menjadi khalifah, kata Muawiyah, berarti ini adalah kehendak Tuhan bahwa aku menjadi khalifah. Nah, itu salah satu aliran Jabariyah yang ia berikan, yang ia sampaikan kepada masyarakat itu. Oke, kalau memang belum paham nanti bisa didiskusikan. Kemudian yang kedua adalah faktor geografis. Karena faktor geografis ini juga cenderung tidak begitu kuat karena bisa sebaliknya, misalnya karena Arab terletak di wilayah padang pasir atau gurun. Hal ini membuat mereka sangat terbatas melakukan sesuatu karena terbentur dengan kondisi alam, sehingga mudah menjadi seorang fatalisme. Ya karena yang mungkin di Arab banyak gurun, pasir, dan cenderung panas. Ketika orang mau bercocok tanam aja susah, menanam buah susah, menanam ini susah, mencari air pun susah. Maka mereka cenderung udahlah berpasrah aja pada Tuhan. Nah, itu salah satu benih atau faktor geografis yang mempengaruhi seorang akhirnya menjadi seorang fatalisme atau yang seorang Jabariyah ini. Tapi meskipun juga hal itu juga tidak serta-merta 100% maksudnya. Bisa juga sebaliknya, karena di Arab itu tidak ada air, tidak ada tanaman, susah, panas, justru membuat orang justru semakin kuat, kan bisa juga kan. Tapi memang ada yang menjadi lemah dan nanti menjadi kuat. Inilah faktor-faktor yang memunculkan Jabariyah. Oke, mungkin slash ini saya akhiri sampai sini. Kemudian saya berharap ada pertanyaan-pertanyaan, ada diskusi-diskusi, nanti akan saya jawab. Jika memang ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.